students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with Miss Muha is here. So today we are going to continue our lesson in lesson 2, and it's about procedure text, or in bahasa it is known as text procedure. And I'm sure that you always find it in your daily life about the procedure text. Do you know where you can find it? Well, before that, let's start our lesson today by knowing what is the procedure text. Procedure text is a text presenting information about how to do something or how to make something. Jadi, sebuah teks procedure adalah sebuah teks yang menyajikan informasi ataupun instruksi, serangkaian instruksi mengenai bagaimana melakukan sesuatu ataupun membuat sesuatu. And then, the social function of procedure text. The social functions of procedure text is to explain to the readers or to the listeners about how something can be done or how something can be made. Jadi, dalam sebuah teks procedure, fungsinya adalah untuk menjelaskan kepada pembaca ataupun pendengar mengenai bagaimana sesuatu itu dilakukan ataupun bagaimana sesuatu itu dibuat. Nah, and then in procedure text, it contains a sequence of action or steps. Ini mengandung rangkaian langkah-langkah ataupun tata cara penggunaan dan pembuatan dari sesuatu tersebut. You can find it in direction, recipes, manual instructions, or you can find it in itineraries. Jadi kalian bisa menemukan procedure text dalam sebuah direction atau rute arah. Kemudian kalian bisa menemukannya dalam recipes ataupun resep masakan, and then the manual instruction. Biasanya kalau kalian beli alat-alat elektronik ataupun benda barang gitu pasti ada manual instructions-nya. And then kalian juga bisa menemukan sebuah procedure text dari sebuah itinerary atau dari sebuah rencana perjalanan. Dan di dalam sebuah procedure text there are 3 things that you have to put to make it. So, the first one is an introductory statement, atau di dalam introductory statement ini berisi tentang goals. Goals itu adalah tujuan dari teks tersebut ditulis ataupun dibacakan. Nah, di dalam introductory, what you have to write down first, you can write down the title of the text, and then you can also tell the readers or your listeners about what your text talk about or the goals of your procedure text. The second one is about the tools, equipment, or the materials that you need to do something or to make something. Jadi yang kedua adalah material ataupun bahan-bahan alat yang diperlukan untuk membuat sesuatu ataupun melakukan sesuatu. It's like spoon or water, or you need computer or something. And then the last one is the steps or the instructions. Jadi di dalam steps atau instructions ini dituliskan langkah-langkah pembuatan ataupun langkah-langkah menggunakan suatu atau melakukan sesuatu. Selain dari generic structure atau text structure dari sebuah procedure text, let's see the language features of procedure text. Yang pertama ada simple present. Simple present adalah sebuah tenses yang menunjukkan sesuatu yang berlaku pada masa sekarang. Atau bisa dikatakan bahwa simple present adalah sebuah tenses yang menyatakan habitual action, fact, ataupun routines. Nah, di dalam membuat simple present tentu kalian pernah membuatnya. Kita membutuhkan subject, kemudian verb. Nah, selain simple present yang harus ada dalam procedure text adalah imperative sentence atau command. Imperative sentence or command adalah kalimat perintah. Contohnya, open, cook, stir, cut. Nah, itu semua berbentuk perintah.
Jadi cut the onion. Jadi kalian diminta untuk memotong si bawang ini, atau open the laptop. Open the laptop ini adalah kalimat perintah. Nah, itu yang harus kalian gunakan dalam membentuk sebuah procedure text. Selanjutnya yang harus ada dalam sebuah procedure text, kita membutuhkan connectives ataupun kata penyambung. Nah, biasanya juga disebut dengan temporal words, seperti first, second, after that, and then, lastly, or finally. Semua itu disebut sebagai connectives or temporal words. Dan selanjutnya yang harus digunakan atau yang biasanya digunakan dalam sebuah procedure text adalah numbers. Nah, tentu dalam membuat sebuah procedure text terdiri dari sequence of action. Nah, biasanya untuk menunjukkan sebuah sequence of action digunakan numbers like 1, 2, 3, and so on. So, apakah kalian sudah mengerti juga my explanation of procedure text? To make sure that you have understood about my explanation, let's see the example about procedure text.